Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang pada hari ini akan membahas tentang mengetahui dan memahami regresi variabel dummy dengan dosen pengampu Dr. Yu Henry Leovista, SPD MSI. Lanjutkan. Adapun anggota kelompok pada kelompok kami yang itu pertama ada saya sendiri, Gina Kamila Zahra dengan NIM 21053099 dan rekan saya Fani Yulia Putri dengan NIM 21053194. Adapun subjudul yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ada keakuratan dalam menjelaskan sifat variabel dummy. Yang kedua, ketetapan dalam menjelaskan regresi variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Yang ketiga, keakuratan dalam menjelaskan penggunaan variabel dummy. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Kepada Fani, saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Bu Indah sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai keakuratan dalam menjelaskan sifat variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang hanya memiliki nilai 0 atau 1. Variabel ini digunakan untuk mempresentasikan kategori atau kelompok dalam analisis statistik. Dummy variabel sering digunakan dalam regresi linier untuk memperhitungkan efek dari variabel kategori pada variabel dependen. Selanjutnya yaitu variabel dummy ini digunakan untuk memungkinkan penggunanya dalam kategorikal dalam analisis statistik yang memerlukan data numerik. Dan juga digunakan untuk membandingkan perbedaan antara kelompok-kelompok dalam variabel kategorikal. Selanjutnya, beberapa karakteristik atau sifat dari variabel dummy. Yang pertama yaitu bentuk dominal, di mana variabel dummy hanya memiliki dua nilai atau kategori. Yaitu misalnya bisa ada variabel dummy untuk jenis kelamin dengan nilai 0 dan untuk laki-laki dan perempuan untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Selanjutnya yaitu tidak memiliki keakuratan, yaitu nilai 0 dan 1 dalam variabel dummy untuk memiliki urutan. Artinya, perbedaan antara 0 dan 1 tidak memiliki makna yang bersifat kuantitatif. Misalnya, jika kita memiliki variabel dummy untuk status pernikahan, yaitu 0 untuk bukan menikah, 1 untuk menikah. Perbedaan antara 0 dan 1 memiliki interpretasi yang bermakna secara kuantitatif. Selanjutnya yaitu pengkodean alternatif, yaitu selain menggunakan 0 dan 1, di mana variabel dummy juga dapat dikodekan dalam menggunakan menggunakan nilai lain. Tetapi penting memastikan bahwa nilai-nilai ini masih mempertahankan sifat dominal dari variabel tersebut. Yang keempat yaitu digunakan dalam regresi, di mana variabel dummy sering digunakan dalam model regresi untuk memasukkan variabel kategorikal ke dalam model. Di mana dalam analisis regresi, variabel dummy ini diinterpretasikan sebagai perubahan variabel dependen yang terkait dengan perubahan dari suatu kategori ke kategori lain. Dapat kita ketahui contohnya yaitu jika kita ingin mempelajari pengaruh jenis
Jika kita ingin mempelajari pengaruh jenis kelamin terhadap gaji, kita dapat menggunakan uh, dummy variabel untuk mempresentasikan jenis kelamin sebagai variabel numerik. Jika kita menggunakan 0 untuk mempresentasikan perempuan dan 1 untuk mempresentasikan laki-laki, maka kita dapat memasukkan variabel dan dummy ini ke dalam model regresi untuk melihat pengaruh jenis kelamin terhadap gaji. Dalam regresi variabel dummy ini, kita dapat menggunakan rumusnya yaitu Y sama dengan delta 0 ditambah delta 1, X1 ditambah delta 2, X2 lalu ditambah dengan beberapa variabel yang diperoleh dan ditambah delta N kali N. Ditambah yaitu berapa jumlah nilai acaknya dengan lambang E. Di mana dapat kita ketahui bahwa Y tersebut adalah variabel dependen dan delta 0 tersebut adalah konstan. Lalu B1 dan B2 adalah koefisien regresi, sedangkan nilai X1 dan X2 adalah variabel dependen. Lanjut lalu yang dilambangkan dengan E ini yaitu adalah kesalahan nilai acak. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Fani. Untuk materi berikutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang B. Ketetapan dalam menjelaskan regresi variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang nilainya dapat diukur secara numerik. Contohnya adalah usia, pendapatan, atau jumlah produk yang terjual, sedangkan variabel kualitatif adalah variabel yang mendeskripsikan kategori atau kelompok. Contohnya jenis kelamin, status pernikahan, atau jenis pekerjaan. Variabel kualitatif sebelum dimasukkan ke dalam model regresi, variabel kualitatif harus diubah menjadi variabel dummy atau variabel indikator. Ini dilakukan dengan mengubah setiap kategori variabel kualitatif menjadi variabel binar, 0 atau 1, di mana 1 menunjukkan keanggotaan dalam kategori tersebut, dan 0 menunjukkan ketidakinginan. Dalam interpretasi koefisien, setelah dilakukan regresi, koefisien untuk variabel kuantitatif menunjukkan seberapa besar perubahan dalam variabel respons untuk setiap satu unit perubahan dalam variabel kuantitatif. Namun, untuk variabel kualitatif yang telah diubah menjadi variabel dummy, koefisien menunjukkan perbedaan dalam variabel respon antara kelompok referensi dan kelompok yang diasumsikan, misalnya kelompok dengan nilai dummy 1. Nah, dalam beberapa kasus ada interaksi antara variabel kuantitatif dan kualitatif. Ini berarti dampak variabel kuantitatif pada respon dapat bervariasi tergantung pada nilai variabel kualitatif. Ini bisa dimodalkan dengan penambahan produk antara variabel kuantitatif dan variabel dummy yang sesuai dengan model regresi. Untuk menguji signifikan koefisien regresi untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel kuantitatif dan kualitatif dengan variabel respon tidak terjadi secara kebetulan. Next, Fanny. Nah, C itu ada keakuratan menjelaskan penggunaan variabel dummy. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa uji regresi atau analisis regresi sendiri pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau X berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Nah, pada perbedaan antara analisis regresi pada umumnya dengan analisis regresi variabel dummy adalah terletak pada jenis data yang digunakan. Analisis regresi biasanya pada umumnya menggunakan jasa data berskala interval, variabel bebas maupun variabel terikat. Sementara untuk analisis regresi dengan variabel dummy, data untuk variabel terikat atau independennya adalah data kuantitatif seperti
data harga, penjualan, gaji, dan lain sebagainya. Untuk data variabel bebas atau independen adalah data non-metrik atau data kategori atau variabel dummy. Seperti data jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Kemudian data kategori tersebut dapat diberi kode dummy yang dinyatakan pada 1 dan 0. Nah, adapun pedoman pengambilan keputusan dalam analisis regresi menggunakan variabel dummy ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan melihat nilai signifikansi hasil output SPSS atau dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pertama, melihat dari signifikan dari output SPSS. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada pengaruh terhadap variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau Y. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Baiklah, hanya sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Dan jika ada kritik, saran, dan maupun pertanyaan atau penambahan materi, teman-teman bisa bertanya melalui forum diskusi. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.